Ini adalah bukti kontradiksi Habib Ba'alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang kami cintai, sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, jangan lupa tersenyum. Karena cuma tersenyum inilah dunia akan bergembira dan dunia akan bersahabat dengan kita. Dan selalu semangat untuk menjalankan rutinitas sehari-hari. Terlebih ini bulan puasa yang hampir meninggalkan kita 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita tetap semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Ini adalah bukti kontradiksi Habib Ba'alwi. Ringkasan bukti-bukti kebatilan nasab Habib Ba'alwi kepada Nabi Muhammad SAW terbukti lewat berbagai kontradiksi. Yang pertama, kita harus tahu kontradiksi data sekunder, data di masa kemudian. 550 tahun kemudian baru di abad 9 Hijriah dengan data primer sejaman di masa 4 sampai dengan 8 Hijriah. Di mana data-data abad 4 sampai 8 Hijriah anak-anak Sayyid Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Lah kok ujuk-ujuk dalam data sekunder 5 abad kemudian baru mulai di abad 9 Hijriah atau 15 Masehi dan selanjutnya ada kontradiksi data dengan tambahan nama anak yang bernama Ubaidillah. Ini kan membagongkan. Anak kuliah sejarah belum lulus S1 saja tahu kalau ada data sekunder masa kemudian yang bertentangan dengan data primer sezaman berturut-turut 5 abad dari abad 4 sampai dengan 8 Hijriah. Maka data sekunder itu batil, tidak sahih, salah. Maka hanya yang tidak berpandangan ilmiah dan taklid buta yang menganggap Habib Ba'alwi sebagai turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kontradiksi antara data internal Yaman yang menyatakan Ubaidillah lahir di Irak dan usia 22 tahun hijrah bersama kakeknya ke Yaman dengan data eksternal negeri muasal dari Irak, di mana dalam data Irak Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman dan tidak punya anak keturunan di Yaman. Apalagi anak bernama Ubaidillah yang bila lahir di Irak semestinya terdata dalam data Irak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kontradiksi pola nama-nama anak yang asli dari Sayyid Ahmad bin Isa, yakni menandakan cinta pada Nabi dan keluarganya Muhammad, Ali, dan Husain dengan nama tambahan yang malahan bernama sama dengan nama pembantai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni nama Ubaidillah. Ubaidillah bin Ziyad, nama pembantai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Husain dan keluarga, amat tidak masuk nalar. Yang keempat, kontradiksi klaim leluhur Ba'alwi dari nama Ubaidillah hingga Muhammad Faqih Muqaddam merupakan turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus ulama selevel mujtahid mutlak, andai belum semestinya terdata dalam data historis sezaman. Nyatanya tidak. Yang kelima, kontradiksi tes genetik yang merupakan ilmu pasti empirik. Genetik Ba'alwi beda dengan genetik Alawiyin internasional lainnya, malah sama dengan gen Yahudi Khazar Trah Kaukasus, sebagaimana data dari ISOGG, JewishDNA.net, Family Tree DNA, serta dari anggota BRIN Badan Riset
inovasi nasional. Yang keenam, kontradiksi ilmu seni budaya tarian Ba'alwi yang beda dengan budaya Alawiyin internasional dan malah sama dengan budaya tari Yahudi. Padahal berlaku sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyerupai suatu kaum adalah bagian dari kaum itu. Lantas karena itu kita himbau masyarakat untuk gunakan akal sehat dan mewaspadainya. Kita harus waspada karena kejanggalan, kontradiksi dari penelitian itulah, penelusuran. Nah, kita harus menggunakan akal waras, kita harus waspada dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.